Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firman, kelas PJKR 5 NIM 2003015011009. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dari pendidikan kesehatan sekolah dengan judul Pendidikan Kesehatan di Masyarakat. Tentunya kesehatan sangat diperlukan dalam masyarakat karena setiap rutinitas tidak akan berjalan lancar ketika kondisi fisik itu terganggu. Adapun pengertian dari pendidikan kesehatan di masyarakat merupakan upaya menumbuhkan kesadaran pentingnya hidup sehat atau pentingnya perilaku sehat dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan di masyarakat. Bervariasi artinya berbeda antara masyarakat di suatu wilayah dengan masyarakat di wilayah lain. Tentunya letak perbedaan ini itu bergantung pada cuaca dari masyarakat, sehingga pengaturan dari kesehatannya itu berbeda. Jenis-jenis pendekatan dalam pendidikan kesehatan di masyarakat. Yang pertama, pendekatan direktif. Pendekatan direktif berasumsi bahwa petugas tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat, dan biasanya ditujukan untuk masyarakat yang belum berkembang. Yang kedua atau B, non-direktif. Non-direktif didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat sudah tahu kebutuhan dan apa yang baik untuk masyarakat. Yang kedua, petugas hanya menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat. Yang ketiga, sifat interaksinya adalah interaktif dan masyarakat dilihat sebagai objek. C, kondisi untuk tubuhnya self-directed action atau non-direktif. 1. Adanya sejumlah orang yang tidak puas terhadap keadaan dan sepakat tentang apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan. Yang kedua, menyadari bahwa kebutuhan tersebut dapat terpenuhi jika mereka berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk pengetahuan, keterampilan, sarana, dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. D. Keuntungan pendekatan non-direktif. Yang pertama, memungkinkan diperolehnya hasil yang lebih baik dalam keterbatasan sumber daya. Yang kedua, membantu perkembangan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kebersamaan. E. Keterbatasan pendekatan non-direktif. Yang pertama, petugas tidak dapat sepenuhnya menetapkan isi dalam proses kegiatan serta tidak dapat menjamin bahwa hasil akhir akan sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, masyarakat yang sudah biasa dengan pendekatan direktif sulit untuk terlibat secara aktif dan ikut bertanggung jawab sepenuhnya atas kebutuhan yang ditetapkan. Konsep piring terbang. Konsep piring terbang adalah analogi permainan piring terbang untuk pemberdayaan masyarakat. Artinya, pemberian tambahan kekuatan atau bantuan yang tidak sesuai dapat berakibat fatal atau tidak seperti yang diharapkan. Sebagai gambaran, konsep piring terbang adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Sesuai dengan hukum mekanik, kepiringan yang berputar akan bergerak naik jika mengalami peningkatan dan dalam kecepatan perputarannya, dan bergerak turun jika kecepatan perputaran berkurang. B. Potensi masyarakat dapat digambarkan sebagai energi yang ada dalam sebuah piringan yang di mana kecepatan berputar tiap kelompok berbeda. C.
Perbedaan ini menyebabkan munculnya perbedaan ketinggian dari tiap piring terbang. D. Pada masyarakat yang sudah berkembang, energi yang ada sudah dikembangkan secara optimal sehingga tingkat pengembangannya lebih tinggi dibanding dengan kelompok lain dalam berkembang. Mungkin sekian pemaparan materi saya tentang pendidikan kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.